Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu kita akan teruskan kepada ayat yang ke-108, 109 dan 110 dari surah Al-An'am, yaitu 3 ayat yang terakhir dari juz yang ke-7 dari 30 juz yang terdapat di dalam Al-Quran. 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah menerangkan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman supaya mereka jangan sekali-kali memaki sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Karena apabila memaki sembahan-sembahan orang-orang musyrik, nanti orang-orang musyrik itu akan memaki Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh orang-orang beriman. Orang-orang beriman mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai keagungan dan kemuliaan Allah itu tercemar disebabkan karena perkataan yang keluar dari orang-orang musyrik, disebabkan karena orang-orang beriman mencela atau memaki sembahan-sembahan mereka. Mereka akan melakukan perbuatan yang tidak memperlihatkan pengagungan kepada Allah, yaitu dengan memaki Allah Subhanahu wa taala, adalah disebabkan karena mereka orang-orang musyrik akan melakukan perbuatan apa saja kalau kesombongan mereka itu terusik atau muncul kedengkian dalam hati mereka. Mereka akan emosi, kemudian mereka akan melampaui batas dan akan berkata apa saja tanpa pengetahuan, tanpa kesadaran. Dan itu yang mesti diperhatikan oleh orang-orang beriman, karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan melakukan apa saja karena mereka tidak ada yang akan menghalang mereka dari melakukan keburukan. Sebab yang akan menghalang seseorang dari melakukan keburukan adalah keimanan. Sementara di dalam hati orang-orang musyrik itu tidak ada keimanan. Maka jangan sampai mereka itu tanpa pengetahuan, tanpa kesadaran, kemudian mengeluarkan kata-kata yang bisa mencemari keagungan dan
kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa Allah taala melarang orang-orang beriman supaya jangan sekali-kali memaki sembahan-sembahan atau berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Mereka, orang-orang musyrik, di dalam ayat yang akan kita pelajari ini diterangkan bahwasanya mengapa mereka nanti akan membalas dengan memaki Allah Subhanahu wa taala pula. Sebabnya adalah karena mereka menganggap bahwasanya sembahan-sembahan mereka itu adalah agung juga, adalah mulia juga. Maka ketika sembahan mereka itu dimaki, dihinakan, maka mereka akan marah. Karena orang-orang kafir, disebabkan karena kekafiran mereka, mereka memandang baik kepercayaan batil mereka itu, kepercayaan rusak mereka itu, yaitu kepercayaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mesti dipertimbangkan. Lalu bagi orang-orang beriman, apabila demikian halnya, maka tahan diri apabila berkaitan dengan berhala-berhala mereka, tahan diri yaitu dengan menyusun bahasa sedemikian rupa sehingga ia tidak difahami sebagai memaki sembahan mereka. Namun bukanlah bermakna tidak berkata-kata tentang berhala-berhala mereka. Umpamanya dengan mengatakan berhala mereka itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, umpamanya tidak mendengar, tidak melihat, tidak punya kehendak dan kuasa, maka bagaimana akan mengabulkan doa? Nah, perkataan yang seperti itu tetap dikatakan, tetapi mestilah jangan sampai kepada kata-kata yang di dalamnya ada perkataan makian, umpamanya dengan mengatakan sembahan kamu itu sembahan yang celaka, umpamanya sembahan kamu itu adalah sampah saja. Nah, ini adalah perkataan yang isinya adalah makian dan hinaan dan tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa. Nanti kita akan bahaskan dengan lebih lanjut tentang mana yang tidak boleh dikatakan dan mana yang boleh dikatakan tentang sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Kemudian juga disebutkan tentang orang-orang musyrik yang dahulu Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka di kota Mekah. Mereka pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya didatangkan mukjizat. Supaya didatangkan mukjizat yang dengan mukjizat itu mereka akan beriman kepada Rasulullah. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya bahwasanya tidak perlu melayan kehendak mereka itu untuk didatangkan mukjizat supaya mereka beriman. Sebab sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya mereka sebenarnya bukan mau beriman. Sebenarnya mereka itu adalah mau mencari-cari alasan untuk tidak beriman. Karena yang tetap di dalam hati mereka sebenarnya adalah tidak mau beriman kepada Allah. Ini juga diterangkan di dalam ayat yang akan kita pelajari ini. Lalu bagaimana sikap orang-orang beriman terhadap mereka yang memang tidak punya keinginan untuk beriman dan hanya mencari-cari alasan saja, yang sebenarnya memang berkeinginan untuk tetap di dalam kemusyrikan? Sikap orang-orang beriman adalah biarkan mereka di dalam kemusyrikan mereka. Bukan bermakna tidak berdakwah kepada mereka, berdakwah kepada mereka, tetapi jangan perturutkan keinginan kita supaya mereka itu beriman kalau memang mereka itu tidak mau beriman. Kita berusaha.
kemudian mereka tetap juga di dalam pengingkaran, penolakan, maka serahkanlah urusan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Apa kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Jelas sekali sudah kita terangkan bahwasanya ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang dakwah Rasulullah kepada orang-orang musyrik. Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an yang isinya adalah kebenaran kepada mereka, tetapi mereka itu di hadapan Al-Quran terbagi menjadi 2. Ada kelompok yang mau menerima kebenaran yang Rasulullah sampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, dan ada lagi satu kelompok yang menolaknya sehingga mereka tetap di dalam kemusyrikan. Ayat ini adalah menerangkan tentang kelompok orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka yang isinya adalah petunjuk ke jalan yang benar. Mereka tetap di dalam kemusyrikan mereka. Meskipun mereka tetap dalam kemusyrikan mereka, mereka menyembah selain Allah. Bagi orang-orang beriman, jangan sekali-kali memaki sesembahan mereka, sebab bisa membawa kepada mereka memaki Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, dan ada kaitannya dengan ayat sebelum ini, jangan sangat kuat sekali, bermakna kita lihat ayat ini sebagai satu kesatuan, yaitu bimbingan bagi kita bagaimana berdakwah kepada orang-orang musyrik. Dahulu Allah telah membimbing Rasulnya bagaimana berdakwah kepada orang-orang musyrik, maka ayat-ayat ini adalah juga bimbingan bagi kita, bagaimana berdakwah kepada orang-orang musyrik. Banyak orang-orang musyrik sekarang ini yang hidup bersama dengan kita di zaman kita ini, di tempat kita ini. Oh, banyak sekali. Apalagi kalau kita pergi ke kampung-kampung pedalaman, umpamanya di suku-suku terasing, mereka itu masih lagi kuat dengan kepercayaan animisme, menyekutukan Allah. Ada saja yang mereka gantunglah di pintu depan rumah mereka, ada pula yang mereka letakkan di tiang, kemudian ada lagi yang mereka pajang di depan rumah, di atap rumah, dan lain sebagainya. Yang kita lihat tidak ada maknanya. Mungkin kuku kuda yang digantungkan itu, mungkin juga tanduk kerbau yang digantungkan itu. Bagi mereka, ia adalah sesuatu yang memiliki kekuatan, ada nilai magis di dalamnya, dan mereka mengagungkannya. Maka jangan sekali-kali memaki sesembahan mereka itu. Dikhawatirkan nanti mereka akan memaki Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kebodohan mereka dan karena emosi mereka, kemudian mereka melampaui batas. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi bimbingan bagi para pendakwah yang terjun ke pedalaman. Tapi bukan hanya di pedalaman, kita juga menjumpai di kota-kota masih ada juga yang mengamalkan perbuatan-perbuatan syirik dengan menggantung benda-benda tertentu di dinding rumah, di pintu rumah, di kerawang rumah, di atap rumah, dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya di rumah, di kendaraan umpamanya. Bahkan bukan hanya di kendaraan, di tubuh mereka sendiri. Ada yang digelangkan di tangan dan dikalungkan di leher, ada pula yang disisipkan di ikat pinggang, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini terlalu memuji benda-benda yang seperti itu, mengagungkannya. Kemudian mereka ini disebabkan karena kebodohan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdebat dengan mereka, maka berdebatlah dengan cara yang baik, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka itu dengan cara yang baik. Apabila perdebatan itu dengan cara yang baik, akan mendatangkan manfaat. Tetapi apabila perdebatan itu dengan cara yang tidak baik, hanya dengan makian saja, hamuan saja, hinaan saja, maka nanti akan berbalik, yaitu tidak akan mendatangkan manfaat, tapi akan mendatangkan keburukan dan kerusakan. Selanjutnya kita akan coba pindah
kepada tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah telah janjikan bahwasanya bagi siapa yang membaca Al-Quran, maka pahalanya setiap huruf adalah 10 pahala. Dan mudah-mudahan pahala-pahala tersebut Allah akan berikan balasan berupa kemudahan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga mudah-mudahan pahala itu berupa balasan dengan tetapnya pemahaman kita di dalam hati kita, sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Wala tasubbu, dan jangan kamu memaki alladzina yad'una min dunillah, sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang yang menyeru selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Fayasubbullah, kemudian mereka akan memaki Allah adwan, sebagai perbuatan yang melampaui batas, bighairi ilmin, tanpa pengetahuan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kadzalika, demikianlah, zayyana, kami menghiaskan, likulli ummatin, bagi tiap-tiap umat itu, amalahum, perbuatan mereka. Thumma ila rabbihim marji'uhum. Thumma, kemudian, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, marji'uhum, tempat kembali mereka. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Fayunabbi'uhum, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka, bima kanu ya'malun, apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Kapan Allah memberitahukan kepada mereka? Di hari akhirat. Yang dahulu mereka kerjakan. Dahulu kapan? Ketika mereka menjalani hidup di dunia. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang yang menyeru selain Allah. Kemudian mereka memaki Allah dengan melampaui batas dan tanpa pengetahuan. Demikianlah kami menghias sebagian bagi tiap-tiap umat itu perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka. Lalu Allah memberitahukan kepada mereka apa-apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Ayat berikutnya. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Wa aqsamu, dan mereka bersumpah, billah, dengan nama Allah, jahda aymanihim, dengan sesungguh-sungguh sumpah, yaitu la in ja'athum ayatul la yu'minunna biha. La in ja'athum, sesungguhnya jika datang kepada mereka ayatun, mukjizat, yaitu tanda kekuasaan Allah, la yu'minunna biha, sungguh mereka itu akan beriman kepadanya. Qul innamal ayatu 'indallah. Qul, katakanlah wahai Muhammad,
innamal ayat, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu indallah, di sisi Allah. Allah yang akan memberlakukannya. Jadi tidak berdasarkan kehendak Rasulullah. Jadi berlakunya mukjizat itu adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa ma yush'irukum, dan apa yang memberitahukan kepadamu, annaha idza ja'at, sesungguhnya apabila mukjizat itu datang, sesungguhnya bahwasanya apabila mukjizat itu datang, la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sesungguh-sungguh sumpah mereka. Sesungguhnya jika datang kepada mereka suatu mukjizat, sungguh mereka itu akan beriman kepadanya. Katakanlah wahai Muhammad, katakan perkataan berikut ini kepada mereka. Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu adalah di sisi Allah. Maknanya yang akan mendatangkan mukjizat itu adalah Allah. Sementara aku ini, wahai orang yang meminta didatangkan mukjizat, bukanlah yang berkehendak atau yang berkuasa untuk mendatangkan mukjizat. Maka aku bukanlah yang menentukan mukjizat itu akan datang atau tidak. Kemudian Allah memberitahu kepada Rasulullah dan orang-orang beriman, dan apa yang memberitahukan kepadamu? Ada tidak yang memberitahukan kepadamu? Apakah kamu tahu bahwasanya kalau mukjizat itu datang kepada mereka, mereka akan beriman? Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya apabila mukjizat itu datang kepada mereka, mereka tidak beriman. Annaha idza ja'at la yu'minun, bahwasanya sesungguhnya apabila mukjizat itu datang kepada mereka, mereka tidak beriman. Ayat ini menerangkan tentang orang-orang musyrik meminta supaya Rasulullah mendatangkan mukjizat supaya mereka beriman. Tetapi Allah pula membantah, tidak akan mendatangkan mukjizat. Apa sebab? Sebab kalau didatangkan mukjizat, mereka itu tidak beriman juga. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nuqallibu, dan kami membalikkan atau memalingkan afidatahum, hati mereka, wa absarahum, dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi, sebagaimana mereka tidak beriman kepadanya, kepada Al-Quran, awwala marrah, pada waktu permulaan dahulu. Jadi andaikan mukjizat itu datang kepada mereka, mereka tak akan beriman juga. Sebab memang mereka tidak bersedia untuk beriman, dan memang mereka tidak ingin beriman. Maka Allah palingkan hati mereka dari beriman, Allah palingkan pandangan mereka dari beriman, sehingga wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, wa nadharuhum, dan kami tinggalkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, hanyut di dalam kesesatan tersebut. Hanyut maknanya mereka terus di dalam kesesatan mereka itu. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan kami palingkan hati mereka dan pandangan mereka seperti mana mereka belum pernah beriman pada waktu permulaan ayat itu, yaitu Al-Quran itu turun. Dan kami tinggalkan mereka atau kami biarkan mereka di dalam kesesatan mereka, hanyut di dalam kesesatan mereka. Kami biarkan mereka hanyut di dalam kesesatan mereka, hanyut dalam kebingungan, hanyut dalam kesesatan. Jadi dari terjemahan 3 ayat ini dapatlah kita ketahui bahwasanya ketiga ayat ini adalah menerangkan tentang bimbingan kepada Rasulullah dan juga orang-orang beriman dari dahulu hingga sekarang ketika menghadapi orang-orang musyrik, yaitu
jangan sekali-kali memaki sembahan-sembahan mereka yang bisa berakibat kepada mereka memaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila menghadapi orang-orang musyrik yang bersungguh-sungguh kononnya akan beriman, apabila didatangkan mukjizat kepadanya, jangan dipedulikan. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Dan tentang mukjizat itu pula bukanlah di tangan manusia, bahkan bukan juga di tangan Rasul. Mukjizat itu sebenarnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkannya untuk diberlakukan pada rasul-rasul yang dikehendakinya. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya tentang orang-orang musyrik yang hanyut di dalam kesesatan mereka, maka biarkanlah mereka dalam kesesatan mereka itu. Bukan bermakna tidak berdakwah kepada mereka, kita ulang sekali lagi, tetap berdakwah kepada mereka, tetapi jangan memaksakan diri untuk memastikan mereka supaya beriman juga, supaya mengikuti kebenaran juga. Tidak. Berusaha, kemudian serahkanlah urusan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, dan selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang yang menyembah selain Allah itu. Kemudian disebabkan karena makianmu itu, mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas, karena perbuatan mereka itu tidak lagi berdasarkan akal fikiran sehat mereka, tetapi disebabkan karena emosi dan kemarahan mereka, maka mereka menjadi melampaui batas. Kemudian tanpa pengetahuan, yaitu mereka tidak lagi mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan dan mengatur hidup mereka itu adalah yang mesti diagungkan, dimuliakan. Tetapi hilang kesadaran mereka, kemudian tanpa pengetahuan mereka memaki Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lihat tafsir para ulama, maka kita menjumpai bahwasanya ayat ini ada sebab turunnya, yang disebut sebagai sababun nuzul, sebab turun ayat. Apa sebab turun ayat ini? Banyak riwayat, dan di antara riwayat yang paling kuat yang diambil oleh para ulama yaitu orang-orang beriman, bukan Rasulullah. Orang-orang beriman memaki sembahan orang-orang musyrik dengan mengatakan bahwasanya sembahan mereka itu adalah sembahan yang tercela, sembahan yang buruk. Sebabnya adalah karena mereka mengagungkan sembahan-sembahan mereka. Mereka memuliakan sembahan-sembahan mereka. Padahal sesembahan-sembahan itu adalah yang telah menipu dan memperdaya mereka. Kononnya sembahan itu memberikan manfaat. Tidak. Sembahan itu tak punya kuasa apa-apa. Bagaimana akan memberikan manfaat? Maka orang-orang beriman pada masa dahulu, supaya mereka itu tidak menyembah juga sembahan-sembahan mereka, maka dikatakanlah kata supaya mereka itu tidak suka kepada sembahan-sembahan mereka yang isinya adalah makian. Turun ayat ini supaya orang-orang beriman tidak mengatakan perkataan tersebut, karena dikhawatirkan mereka akan memaki Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya menyebut bahwasanya sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik itu sebagai yang tidak berguna adalah benar adanya. Apakah sembahan itu berguna? Memang tak berguna. Kemudian ketika menyebut sembahan tak berguna, sebenarnya adalah benar. Kemudian apabila mengatakan lagi umpamanya, ini sembahan tidak mendengar, ini sembahan tidak melihat, betul perkataan kita itu? Memang betul. Apakah berhala itu mendengar? Melihat? Tidak. Berhala itu tidak berdaya, tidak memiliki kuasa apa-apa.
ketika kita menyebutnya, maka kita menyebut yang sebenarnya. Tetapi apabila kita melampaui dalam menyebutnya, maka dia akan jatuh kepada makian. Apabila jatuh kepada makian, maka bisa mengundang tindakan balik dari orang-orang musyrik sehingga memaki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita tidak pandai menyampaikannya, yaitu ketika mengatakan ini berhala tak mendengar, tidak melihat, tidak bermanfaat apa-apa, boleh, tetapi apabila dikhawatirkan mereka akan marah dengan perkataan tersebut, maka dilarang untuk mengatakan perkataan yang seperti itu. Ada satu kaedah yang diambil dari ayat ini oleh Imam Malik sehingga menjadi kaedah usul fikih, yaitu namanya sadduz zara'i. Sadduz zara'i maknanya menghalang suatu perkara itu dari berlaku, perkara buruk dari berlaku. Meskipun yang dilarang itu adalah boleh sebenarnya, tetapi kalau tidak dilarang bisa membawa kepada keburukan. Umpamanya kita larang orang memaki sesembahan, kita larang, jangan katakan berhala itu tidak mendengar, jangan katakan berhala itu tidak melihat. Nanti kita tahu bahwasanya mereka itu akan membalas dengan perkataan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghalang yang sesuatunya boleh sebenarnya, karena memang demikianlah keadaan berhala tersebut. Tetapi dikhawatirkan karena nanti makian dari orang-orang musyrik itu bisa membawa kepada keburukan, maka menghalang yang boleh itu adalah untuk tidak berlakunya yang buruk. Ini menjadi satu kaedah di dalam kaedah usul fikih oleh Imam Malik dari kalangan mazhab Malikiyah dan diikuti oleh mazhab Hanabilah. Tetapi ini tidak didapatkan di dalam usul fikih yang dimiliki oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Contoh mudah umpamanya dalam kaedah usul fikih ini, sadduz zara'i, menghalang sesuatu yang boleh, disebabkan karena kalau kita tidak halang maka bisa berlaku sesuatu yang buruk, yang tercela. Umpamanya kita melarang karaoke itu berjalan. Umpamanya karaoke, apa itu karaoke? Ruangan yang disediakan untuk bernyanyi, ruangan itu kecil-kecil, kemudian disediakan untuk bernyanyi, dipersilahkan 2 orang, laki-laki perempuan, atau 3 orang atau lebih, bercampur dalam satu tempat di bilik yang tertutup dan tidak ada siapa yang lain mengetahuinya. Kalau laki-laki perempuan berdua-dua, yang ketiganya adalah syaitan, ia adalah dilarang. Ikhtilat, dilarang bercampur laki-laki dan perempuan di satu tempat yang bukan muhrim. Menyanyinya boleh, menyanyi boleh. Bagi sebahagian pendapat ulama boleh, katakanlah ambil pendapat yang boleh, sebagian lagi mengatakan dilarang, haram. Baik bagi yang membolehkan. Tetapi meskipun ia adalah boleh, tetapi karaoke itu bisa membuat seseorang bercampur laki-laki dengan perempuan, maka hukum karaoke itu adalah haram. Disebabkan karena ada kaedah usul fikih namanya sadduz zara'i, menghalang perkara yang buruk akan berlaku. Dan bukan hanya itu perkara buruk berlaku. Sekarang karaoke identiknya adalah dengan perzinahan, identiknya adalah dengan minuman keras, identiknya adalah dengan narkoba, dan banyak berlaku perkelahian di karaoke. Dan tidak pernah kita dengar orang semakin mendekatkan diri kepada Allah di karaoke. Ada kita dengar? Tidak. Lalu apa gunanya? Tak ada gunanya. Apabila demikian, maka diberlakukanlah hukum kaedah usul fikih sadduz zara'i,
maka hukum karaoke itu adalah haram, dilarang. Dan semakin tegas pelarangannya kalau dia dekat dengan tempat ibadat, sekolah, dan pemukiman warga. Semakin keras pelarangan itu. Bahkan sudah diperdakan. Untuk di Riau ini perdanya adalah karaoke itu tidak boleh kurang dari 1000 meter dari tempat ibadah. 1000 meter. Tapi banyak karaoke yang berlaku di sini dekat. Tak sampai 1000 meter, 100 meter di samping masjid, seperti Jalan Kerumbai itu. Di sekolah, dekat pemukiman warga. Jadi pelarangan itu adalah bahagian dari pengamalan ayat ini. Kalau memang ia mau juga mengamalkan ayat ini dia ayat yang merupakan dalil melarang sesuatu yang boleh, karena sesuatu yang boleh itu bisa membawa kepada keburukan yang besar. Berdentam-dentum sebelahnya masjid. Kemudian ada anak-anak sekolah, kemudian pemukiman warga yang ingin mendapatkan ketenangan, khususnya di malam hari. Tetapi wallahu a'lam, mengapa ini berlaku? Mungkin disebabkan karena kebodohan, tanpa pengetahuan, atau disebabkan karena kepentingan duniawi untuk PAD, yaitu pendapatan asli daerah. Astaghfirullahaladzim. Banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malangnya pada hari ini bukan karaoke saja yang dibolehkan, tempat perzinahan pun juga dibolehkan. Dan ada wali kota yang mau menutup tempat perzinahan, ramai-ramai menghalangnya supaya tempat perzinahan itu tetap juga dilanjutkan. Kononnya adalah untuk mata pencaharian bagi orang-orang tertentu. Berfikir seperti apa mereka ini? Berfikir seperti manusia yang mulia? Tidak lagi. Tapi itulah dia. Dan menganggap diri pula sebagai mulia, padahal sebenarnya hina sekali. Mengapa menganggap mulia? Nanti akan diterangkan. Karena telah dihiaskan kepada mereka perbuatan buruk mereka, sehingga mereka melihat perbuatan itu adalah perbuatan baik. Dan kalau ada orang yang melarangnya atau memperingatkannya, maka ia pun mengabaikannya. Kemudian tak mau risau, kok itu saja repot, dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang menentang kebenaran dan tidak peduli dengan kebenaran. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang yang menyembah selain Allah, kemudian mereka menyembah Allah, kemudian mereka memaki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melampaui batas, sebagai perbuatan melampaui batas, dan sebagai perbuatan tanpa pengetahuan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami menghiaskan kepada tiap-tiap umat itu perbuatan mereka. Orang-orang musyrik telah dihiaskan kepada mereka perbuatan musyrik mereka, sehingga mereka memandang itu adalah baik-baik saja. Bahkan mereka mengatakan, berhala-berhala kami ini adalah yang akan membantu kami di hari akhirat kelak. Kemudian ada lagi, berhala-berhala kami ini adalah yang mendekatkan kami kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka ini mendekatkan kami kepada Allah. Mereka memandang baik apa yang mereka lakukan. Tentang kepercayaan mereka itu yang seperti itu, kemudian mereka akan memaki orang-orang yang memaki perbuatan mereka. Apabila demikian halnya, maka kita dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa membawa kepada keburukan yang lebih besar. Tentang mereka itu
Allah pun memberikan ancaman. Tsumma ila rabbihim marji'uhum. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka akan kembali. Artinya sampai masanya mereka akan mati. Dan mereka akan tinggalkan dunia ini. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan di dunia, yaitu menyembah selain Allah dan memandang baik perbuatan menyekutukan Allah itu. Dan apabila kembali kepada Allah untuk dibalas, itu adalah ancaman yang sangat besar. Mengapa kita sebut ancaman besar? Sebab kalau hukuman itu di dunia sifatnya sementara. Tetapi kalau mereka kembali kepada Allah di hari akhirat, dan akhirat itu adalah selama-lamanya, bermakna hukuman yang akan ditetapkan ke atas mereka adalah selama-lamanya pula. Maka itu adalah ancaman berat sebenarnya. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa-apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Memberitahukan di sini maknanya Allah akan membalas. Allah beritahukan kepada mereka. Dengan apa Allah beritahukan? Dengan balasan, dengan hukuman. Ini dia yang kamu buat dahulu ketika di dunia. Mereka tahu melalui balasan dan siksaan Allah itu. Bermakna ujung ayat ini adalah ancaman, peringatan. Tinggal lagi takut tidak diancam, sadar tidak dengan diperingatkan. Manusia terbagi dua. Ada yang takut, maka mereka akan beriman. Ada yang tidak takut, maka mereka akan tetap tenggelam di dalam kekufuran dan kemusyrikan. Ayat berikutnya menerangkan, ada sebahagian dari orang-orang musyrik itu mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya mereka mau beriman kepada Rasulullah, tapi dengan syarat Rasulullah mendatangkan mukjizat seperti yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu melalui tongkatnya. Maka mereka mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kamu beritahukan kepada kami bahwasanya Musa itu memiliki tongkat, kemudian ia pukulkan tongkatnya ke batu, memancar 12 mata air. Kamu beritahukan kepada kami bahwasanya Nabi Isa itu memiliki mukjizat yang luar biasa, yaitu orang yang mati menjadi hidup. Nabi Saleh juga demikian, memiliki unta betina, unta Allah yang dititipkan, yaitu unta betina yang merupakan mukjizat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu pula apa wahai Muhammad? Tunjukkan kepada kami mukjizat. Apabila kamu tunjukkan, maka kami akan beriman. Bahkan mereka bersumpah, kami akan beriman dengan sumpah yang sesungguh-sungguhnya, sekuat-kuatnya. Allah berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sesungguh-sungguh sumpah mereka. Kalau disebut sesungguh-sungguh sumpah seperti apa? Mereka akan bersumpah dengan berbagai macam bentuk sumpah. Bersumpah dengan nama Allah, kemudian bersumpah dengan firman Allah, kemudian bersumpah dengan huruf-huruf sumpah. Huruf sumpah itu ada 3. Wa, wallahi, ba, billahi, ta, tallahi. Mereka gunakan. Kalau seperti sekarang ini, sungguh kuat sumpah orang-orang yang diambil sumpah dari mereka itu. Al-Quran diangkatkan ke atas kepala mereka. Sebenarnya tanpa Al-Quran itu pun sumpah sudah berlaku sebenarnya, sudah bisa diterima. Ini diangkatkan sumpah, diangkatkan Al-Quran di atas kepala mereka sambil mereka bersumpah. Wallahi, billahi, tallahi, selama saya menjabat ini, saya tidak akan mengambil harta benda yang bukan milik saya. Bukan main lagi sumpahnya. Dengan sesungguh-sungguh, sungguh-sungguh sumpah. Tapi mengambil harta rakyat juga. Ini contoh. Bersumpah dengan sesungguh-sungguh sumpah. Tetapi sumpah tinggal sumpah. Lain yang disebut di dalam sumpah, lain pula yang dilakukan. Mereka seperti itu di dalam ayat ini. La in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha, la yu'minunna.
la yu'minunna biha. Sesungguhnya apabila datang kepada kami mukjizat dari Allah, wahai Muhammad, maka kami akan beriman kepadamu. Dalam ayat ini, sesungguhnya apabila datang kepada mereka mukjizat, sungguh mereka itu akan mengatakan mereka akan beriman kepadanya. La yu'minunna, la lamu taukid, yu'minunna, nun taukid, nun penekanan. Sungguh kami akan beriman. Nabi Muhammad pula apabila mereka telah bersumpah sedemikian rupa dengan kesungguhan, maka Nabi Muhammad pun mengatakan, ayu syai'in tuhibbuna an atikum bih. Apa yang kamu maukan? Mukjizat yang kamu inginkan itu mukjizat yang seperti apa? Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mukjizat seperti yang kamu inginkan itu akan didatangkan. Apa kata mereka? Taj'aluna as-safa dhahaba. Yaitu jadikan bukit Safa itu emas sepenuhnya. Mereka minta mukjizatnya adalah berupa bukit Safa itu dirubah menjadi emas. Maka Rasulullah pun berkata kepada mereka, baik. Kalau aku meminta kepada Allah mukjizat, yaitu bukit Safa itu berubah menjadi emas, betul tidak kamu mau beriman kepadaku? Kalau nanti bukit Safa itu berubah menjadi emas, kamu betul-betul mau beriman kepada aku tidak? Mereka pun menjawab, betul. Maka Rasulullah pun berdoa. Ketika Rasulullah berdoa, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kamu menghendaki supaya Allah menetapkan mukjizat bukit Safa itu menjadi emas, kemudian berubah menjadi emas. Karena tidak susah bagi Allah untuk merubah bukit Safa yang berupa batu keras itu menjadi emas. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila kamu menghadapi demikian akan berlaku. Tetapi apabila mereka tidak juga beriman setelah itu, mereka akan dibinasakan. Itu yang kamu kehendaki. Atau yang kedua, yaitu kamu tidak meminta kepada Allah supaya bukit Safa itu menjadi emas, tapi kamu meminta kepada Allah supaya Allah memberi tangguh mereka itu. Mudah-mudahan mereka itu akan bertaubat, kemudian nanti Allah menerima taubat mereka. Apa yang kamu kehendaki? Yang pertama atau yang kedua? Diberikan pilihan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau begitu saya pilih yang kedua sajalah. Yaitu aku menghendaki supaya Allah memberikan tangguh kepada orang-orang musyrik itu sampai masanya mungkin mereka tergerak untuk beriman, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka kembali kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosa mereka, dan itulah yang aku harapkan. Akhirnya berlaku mukjizat itu? Tidak berlaku, karena Rasulullah tidak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikehendaki oleh orang-orang musyrik itu. Tapi awalnya Rasulullah berkeinginan sebenarnya. Apa sebab Rasulullah berkeinginan? Sebab Rasulullah mengharapkan mereka itu memeluk Islam. Kalau memang ia itu membawa kepada beriman, maka Rasulullah pun akan meminta kepada Allah. Tapi malaikat Jibril datang. Kemudian berikutnya, ada hikmahnya mengapa Rasulullah tak meminta. Sebab Allah memberitahu, qul innamal ayatu indallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu adalah dari sisi Allah, Allah yang menentukannya. Sampaikan kepada mereka, aku ini wahai orang-orang musyrik bukan yang menentukan mukjizat itu berlaku. Aku bisa meminta kepada Allah supaya mukjizat itu berlaku, tapi yang memberlakukannya bukan aku, yang memberlakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yusy'irukum,
Dan apakah diberitahukan kepadamu? Apakah kamu mengetahui, wahai Muhammad dan orang-orang beriman, annaha idza ja'at la yu'minun, bahwa sesungguhnya wahai Muhammad, pemberitahuan dari Allah kepada Rasulullah dan kepada orang-orang beriman, bahwasanya sesungguhnya apabila datang mukjizat itu kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Siapa yang memberitahukan? Allah. Nah, kalau Allah memberitahukan bahwasanya mereka itu tidak akan beriman apabila mukjizat datang, kemudian Rasulullah memintanya tadi, bagaimana nasib mereka? Habis binasa. Jadi ada hikmahnya mengapa Rasulullah memilih yang kedua. Sebab Allah mengetahui bahwasanya mereka memang tidak akan beriman meskipun mukjizat didatangkan kepada mereka. Jadi orang yang sudah tenggelam dalam kemusyrikan, dalam kebatilan, dalam kesesatan, meskipun mukjizat itu nampak di depan mata mereka, terang, jelas, kalau memang dasar tak mau beriman, tak akan beriman. Dasar tak akan beriman. Apa mana dasar itu? Memang dah dasarnya seperti itu. Memang sudah seperti itu, maka tidak akan mungkin beriman. Sekarang ini mukjizat sudah tak ada lagi kecuali Al-Quran. Ini dia Al-Quran, satu-satunya mukjizat dari sisi Allah, mukjizat yang kekal abadi. Al-Quran ini ada di hadapan mata mereka, di hadapan orang-orang musyrik sekarang ini ada, tapi memang dasar tak mau beriman, tak akan beriman. Bahkan bukan orang-orang musyrik saja, orang-orang yang mengaku beragama Islam pun juga tak percaya kepada Al-Quran. Sangat menyedihkan. Dan sekarang ini masing-masing menampilkan diri semuslim mungkin untuk dipilih oleh orang-orang muslim. Nah, sekarang akan ada perlombaan membaca Quran, kemudian menjadi imam dipertunjukkan, kemudian kononnya dengan pergi haji sudah selesai masalah. Wah, ini tak ada masalah lagi dari sisi keagamaan, dan seterusnya dan seterusnya. Islam hanya diambil sebagai aksesoris saja, pelengkap saja. Tapi batang tubuhnya yang sebenarnya, kehidupannya yang sebenarnya, tidak sedikit pun mencerminkan nilai-nilai keislaman. Al-Quran ada di hadapan mereka, ada mukjizat, ada. Bahkan tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai Allah yang mengatur alam semesta ini pun sudah ditunjukkan di hadapan mereka. Apalagi kurangnya sekarang? Sudah disunami kan? Sudah dibanjirkan? Sudah dikeluarkan lumpur panas? Sudah dimeletuskan gunung? Sudah. Apa lagi? Tapi tak juga tetap beriman. Apa sebab? Memang dah dasarnya seperti itu. Mau apa? Jadi kalau diminta juga mukjizat didatangkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala supaya mereka beriman, kalau memang dasarnya tidak beriman, tidak akan beriman. Ini makna wa ma yusy'irukum, apa yang memberitahukan kamu apabila datang mukjizat itu mereka tidak akan beriman. Kemudian diterangkan mengapa mereka tidak akan beriman. Memang mereka tidak mau beriman. Kalaupun mereka punya hati, karena memang mereka tidak ingin beriman, maka mereka tidak akan beriman. Karena mereka tidak ingin beriman, maka Allah palingkan hati mereka itu untuk tidak beriman. Mengapa Allah memalingkan hati mereka untuk tidak beriman? Sebab mereka yang memilih untuk tidak beriman, maka Allah perkenankan. Jadi siapa yang salah? Diri mereka sendiri. Karena ayat ini hati-hati ketika membacanya. Wa nuqallibu afidatahum, dan kami palingkan hati mereka. Kami di sini adalah Allah. Dan wa absarahum, dan pandangan mereka. Jadi siapa yang memalingkan hati mereka sehingga mereka tidak beriman? Siapa yang memalingkan pandangan mereka sehingga mereka tidak beriman?
sebagaimana mereka dahulu tidak beriman kepada Al-Quran pada waktu permulaan Al-Quran diturunkan. Siapa yang memalingkan hati mereka, yang memalingkan pandangan mereka sehingga mereka tidak beriman? Dalam ayat ini kami di sini adalah Allah. Berarti Allah yang memalingkan hati dan pandangan mereka? Iya, Allah. Kalau begitu siapa yang salah, Allah atau mereka? Mereka. Sebab ayat ini mesti didahului dengan pengetahuan, yaitu Allah memalingkan hati mereka setelah mereka memalingkan hati mereka. Kemudian Allah perkenankan. Allah memalingkan pandangan mereka setelah mereka memalingkan pandangan mereka. Karena hidup ini adalah ikhtiar, pilihan. Allah berikan pilihan kepada mereka. Mereka pilih untuk tidak beriman. Allah perkenankan pilihan mereka itu. Karena hidup ini adalah ujian, bukan paksaan. Kemudian kalau begitu keadaan mereka, wa nadzaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami tinggalkan mereka hanyut di dalam kesesatan mereka. Tapi kata hanyut di sini, ya'mahun, sebenarnya adalah at-taraddud fil amri ma'al hirah, yaitu mereka itu menjadi kacau balau, menjadi bingung di dalam kesesatan mereka itu. Berarti orang-orang kafir itu tenang dalam kesesatan? Tidak. Mereka itu nyaman di dalam kesesatan mereka? Tidak. Mereka hanyut di dalam kesesatan dengan kebingungan dan kesengsaraan. Maka kesian kita kepada mereka. Kita sampaikan kebenaran, kita berikan petunjuk dan bimbingan melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian mereka tak mau juga beriman. Tak mau juga beriman, maka biarkanlah mereka dalam kesesatan mereka itu. Mereka hanyut dalam kesesatan mereka yang pada akhirnya akan membuat mereka sengsara di dunia ini sampai menutup usia mereka, dan mereka akan sengsara di alam kubur dan di akhirat yang panjang kelak. Mengapa kita berdakwah sebenarnya? Kita berdakwah sebenarnya adalah ingin menyelamatkan mereka. Setelah kita menyelamatkan diri kita, kita selamatkan keluarga kita dan masyarakat dan umat kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu tujuan kita berdakwah, untuk menyelamatkan. Tetapi yang diselamatkan pula tak mau memilih keselamatan, maka biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka itu. Pulangkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada masa yang akan datang terbuka fikiran mereka, lembut hati mereka, kemudian mereka mengetahui kebenaran, kemudian mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan, kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Kalau yang belum lagi memeluk Islam, mereka segera beriman kepada Allah. Dapat petunjuk satu orang karena kita, itu adalah lebih baik dari seluruh kekayaan yang ada di alam semesta ini. Ayyuhda bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Mendapat petunjuk orang lain karena kita, satu orang saja, itu lebih baik dari alam semesta ini. Itulah sebabnya mengapa kita berdakwah. Kita sampaikan. Mudah-mudahan ada orang yang mendapat petunjuk, yang dengan itu kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan umat Islam itu adalah umat dakwah yang dikeluarkan bagi manusia sejagat, supaya manusia sejagat ini beriman kepada Allah. Ada yang tidak beriman, dan memang sudah sunnatullah, menjadi kehendak Allah. Ada saja dari manusia yang tidak beriman, tetapi kita sudah tidak dipersalahkan lagi, karena kita telah menyampaikan kebenaran kepada mereka. Tentang kesesatan mereka itu, mereka sendiri yang akan menanggungnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.